sampai selesai ya. 1, 2, 3. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Kantata Celestia Putri. Perkenalkan, nama aku Huda. Kenalkan, nama aku Mia Azmi. Jadi sesuai nama podcast kami, hari ini kita akan ngobrol santai membahas seputar topik hukum yang berkaitan dengan doenpleger atau menyuruh melakukan. Jadi apa sih itu doenpleger? Jadi doenpleger itu adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana. Nah, sebagaimana pada pasal 55 yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. Pada pasal 55 ayat 2 terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dia anjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya. Nah, kalau dari itu yaitu perbandingan dalam KUHP lama dan KUHP terbaru, yaitu KUHP lama itu dalam pasal 55 di mana berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Dan KUHP terbaru yaitu dalam pasal 20 yang pertama itu melakukan sendiri tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, turut serta melakukan tindak pidana. Yang keempat, menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Nah, dalam konteks pasal 20 KUHP terbaru, menyuruh melakukan berarti seorang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana di mana orang yang disuruh tersebut bertindak tanpa unsur kesalahan, misalnya karena di bawah paksaan, tidak tahu atau tidak cakap hukum. Nah, perbedaan dengan KUHP lama yaitu yang berbunyi dipidana sebagai pembuat tindak pidana mereka yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana. Artinya meskipun penomoran pasalnya berubah, substansi hukum mengenai menyuruh melakukan tetap dipertahankan dalam KUHP baru, yaitu pihak yang menyuruh tetap dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pelaku fisik di lapangan. Kesimpulannya itu pasal 55 KUHP lama hanya menekankan pada pelaku, turut serta, menyuruh, melakukan, dan menganjurkan. Kalau dalam pasal 20 KUHP terbaru itu menambah detail, memperjelas peran-peran penyertaan, menyesuaikan perkembangan kejahatan modern, serta mempertegas tanggung jawab pidana dalam kerjasama tindak pidana. Adapun syarat-syarat dari doenpleger, yang pertama itu terdapat dua peran orang, yaitu ada pihak yang menyuruh doenpleger dan pihak yang disuruh atau dijadikan sebagai alat. Yang kedua, alat atau pihak yang disuruh tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan-alasan penghapus pidana atau tidaknya kesalahan. Lalu yang ketiga, penggunaan alat yaitu manusia. Pihak yang disuruh adalah manusia, bukan benda mati atau hewan. Yang kelima, adanya niat atau kehendak dari pihak yang menyuruh, tindakan dilakukan sebagaimana dikehendaki oleh pihak yang menyuruh. Lalu yang terakhir, pihak yang disuruh melakukan perbuatan tidak tanpa kesadaran atau kehendak sendiri atau tidak memahami akibat hukumnya sendiri. Lalu adapun contohnya juga yaitu seseorang ingin melakukan pembunuhan namun ia sendiri tidak melakukannya secara langsung. Ia memerintahkan seorang anak kecil atau orang yang terganggu jiwanya untuk melakukan perbuatan membunuh tersebut. Anak kecil atau orang yang terganggu jiwanya ini secara hukum tidak dapat dipidana, sehingga yang bertanggung jawab atas adalah orang yang menyuruh. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah.